فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah bahkan dengan dirinya, dialah Rabb yang memiliki tempat-tempat terbit, tempat-tempat terbenam. Allah yang menggilirkan para makhluk, Allah yang tidak pernah mati sementara makhluk mati. Dan Allah bisa mengganti makhluknya dengan generasi yang lebih baik lagi. Dan Allah nggak pernah kalah. Biarkan Muhammad kalau ada di antara mereka yang tenggelam dan selalu bermain dalam kemaksiatan. Hingga nanti mereka bakal jumpa dengan hari yang dijanjikan. Di hari itu mereka bakal keluar dari kubur dengan bergegas. Seperti dulu mereka juga bergegas menghadap para berhala-berhala. Allah marhamna bil Quran. Ayah bunda pernah ngerasa nggak dalam hidup? Pernah tergesa-gesa, khawatir ketinggalan dunia, gampangnya ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat, ketinggalan masuk jam kerja, cemas, khawatir, ketinggalan nggak, takut nggak kebagian dari dunia. Kayaknya semua kita pernah ngerasain. Kalau sekarang subuh di Jabodetabek kira-kira pukul 4 lewat 40, ayah bunda percaya nggak? Jam 4 tuh di Bandara Cengkareng Soekarno-Hatta, bahkan sebelum jam 4, banyak orang-orang di bandara, ganteng-ganteng, cakep-cakep, cantik-cantik. Kalau ditanya sama mereka, ngapain sepagi ini? Subuh juga masih jauh. Ngapain sepagi ini? Udah ada di bandara. Kira-kira jawaban mereka apa, ayah bunda? Kira-kira jawaban mereka begini. Takut ketinggalan pesawat. Jalan. Benar nggak kira-kira? Benar, Itu betul. juga sama di stasiun-stasiun. Ayah bunda bakal ngeliat. Sebelum subuh udah rame itu stasiun-stasiun. Jawabannya, kalau kali kita tanya kepada mereka, kenapa jam segini udah ada di stasiun? Takut Takut ketinggalan ketinggalan kereta. kereta. Bahkan Osbo pernah bilang pengalaman di Sydney, ceramah kira-kira sejam sebelum subuh udah dijemput sama panitia. Dan yang menariknya lagi, di jalanan saya udah ngeliat banyak sekali orang-orang lari sama anjing. Saya bilang ini karena apa orang sepagi ini? Subuh juga belum, udah lari-lari sama anjing. Mereka kalau pagi udah sibuk, sebab jadi mereka bangun untuk nemenin anjingnya lari. Masya Allah. Dan berhala-berhala tuh, ayah bunda, nggak cuma di zamannya jahiliyah, enggak. Sampai sekarang begitu ya bunda. Berhala-berhala tuh sampai sekarang. Aneh.
nggak perlu aneh, nggak perlu repot-repot. Nah itu kita semuanya nih rupanya punya berhala juga. Tapi kalau anehnya kalau dipanggil sama Allah, entarnya banyak. Kayaknya Allah tuh kecil banget, sementara berhala-berhala dunia tuh gede banget buat kita. Tengah malam bisa bangun, pergi keluar kota karena ada proyek, ada tender yang belum jelas. Dia bisa bangun. Tapi buat Allah, tak, masih ada umur, masih ada besok. Nanti kalau udah tua, alasannya banyak. Seorang jenderal datang sama istrinya ke saya. Dia punya anak tiga, anak laki-laki satu-satunya, memberatkan hati sang jenderal. Terus ngobrol sama saya, ada apa Pak Jenderal? Saya bilang, Jenderal ini belum orang yang nggak saya kenal. Baru kali itu dia datang sama istrinya. Jadi saya belum kenal. Saya mau cerita, Uspo. Anak laki-laki saya, kebanggaan saya. Satu-satunya laki-laki. Kurang apa saya sebagai orang tua udah disekolahin, udah dinikahin, udah dikasih rumah. Kalau ukurannya sih rumah udah bagus banget buat dia. Tapi dari kecil kerjanya bantah mulu sama saya. Nggak cocok mulu sama saya. Kalau pergi, pergi aja, nggak bilang-bilang. Kalau pulang juga begitu. Sampai kerjaan pun saya nyari. Sekarang dia PNS, ASN. Hubungan saya sama anak saya nggak bagus. Tapi yang menyakitkan saya, Usbok, katanya. Kemarin saya main golf sama kawan-kawan. Di lapangan golf saya ketemu sama anak saya. Dia nggak main. Jadi, nah di tempat istirahat di restoran itu, saya ngelihat anak saya. Dia lagi dampingin bosnya main golf. Terus, saya bilang gitu. Masya Allah, Usbok, katanya. Itu anak saya, dia perlakukan bosnya jauh lebih hebat. Seumur hidup saya belum pernah lihat tuh. Anak saya memperlakukan saya kayak begitu. Kayak gimana, Pak Jenderal? Masya Allah, bosnya dilainin segala macam sama anak saya. Kursinya ditarikin kalau bosnya mau duduk. Minumannya disiapin, semuanya makanan udah dipesenin sama anak saya. Saya ngeliatin tuh dari jauh anak saya. Dan alhamdulillah kawan-kawan saya nggak tahu kalau ada anak saya di situ. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Bob, yang tidak pernah dia lakukan pada saya, tapi dia lakukan pada bosnya. Bosnya itu begitu duduk, sepatunya, kaos kakinya dilepasin sama anak saya. Salah saya apa tuh, Bob? Kata jenderal. Nah, itulah kira-kira semua mau dari Allah. Hidupnya, matinya, hartanya, ilmunya, keluarganya, semua dari Allah. Tapi Masya Allah, dia kasih hidupnya buat berhala-berhala. Coba bayangin, sedih nggak kira-kira Allah? Kalau Pak Jenderal aja sedih itu, dia nangis. Anak saya nggak pernah kayak begitu, so ke saya. Tapi Masya Allah, dia sama atasannya, sama bosnya, segitunya. Makannya, minumnya disiapin.
duduk kursinya ditarikin, terus sepatunya kaos kakinya dilepasin. Wah, luar biasa itu anak. Itu yang disebut kanahum ila nusubi yufidun. Buat berhala-berhala mereka, mereka tuh bergegas itu. Buat kereta, buat pesawat, buat apapun juga. Buat dunia yang sesungguhnya tidak ada artinya, mereka rela tuh segitunya. Ini ayat bukan cuma buat orang jahiliyah di zaman Rasulullah. Ini buat saya, buat kita semua nih ya bunda. Yang kadang-kadang Allah makalah. Mampu sih kurban. Kalau dia nabung, dia dahulukan Allah, mampu sesungguhnya kurban. Tapi enggak lah, uang saya nggak ada. Selalu ada alasan. Mampu dia berhaji, dia umroh, mampu. Datang menghadap Allah, mampu. Tapi ada aja alasan. Karena humilah nusubi itu. Tapi percayakah, ayah bunda, ini sering terjadi nih. Saya yakin kepada ayah bunda yang solihin dan solihah sering terjadi. Kalau kedengeran azan, kita sholat dulu, nanti urusan beres. Jalanan lancar. Tapi kalau khawatir, wah kalau sholat ntar kita macet nih. Bener macet, dikasih sama Allah. Ah, ntar kalau sedekah, duit kurang nih. Bener kurang tuh dikasih sama Allah. Ntar kita nih semua bergegas datang. Yauma yakhrujuna minal ajdas. Siro'an. Semua kita nih balapan. Bergegas datang. Begitu Allah panggil, ketakutan. Mending sekarang. Ayo benar. Allah panggil datang, datang, datang. Mau dipanggil dalam kondisi sholat 5 waktu, udah duluan. Datang. Mau dibangunin sama Allah malam-malam, bangun, bangun, bangun. Mau ada kebaikan, sedekah, meskipun uang kita pas-pasan, keluarkan. Allah lagi pilih kita tuh. Tiba-tiba ada kangen ke Baitullah, berangkat. Karena nggak semua orang dikasih kangen. Itu panggilan dari Allah. Berangkat. Pokoknya dah kalah-kalahin. Seorang wakif, mahat kau nih suka aneh. Aneh sebab kalau teman-teman saya, kalau diajak buat jalan-jalan, cepet banget. Jalan-jalan. Nggak usah dalam kota. Nggak usah dalam negeri. Luar negeri aja udah siap dari jauh-jauh. Aku ikut ya ke Jepang. Tapi Masya Allah kalau begitu dah diajakin urusan taat sama Allah, nah pada sepi. Emang begitu, saya bilang. Manusia memang begitu. Allahnya dientar-entarin. Tapi kalau buat urusan berhala-berhala dunia, cepet banget. Ka'annahum ila nusubi yufidun. Karena itu ya Bunda, nah ini pelajaran buat kita. Latihan untuk mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Bahkan nanti titik ultimate-nya Allah lebih kita cintai daripada diri sendiri. Allah lebih kita cintai dari keluarga kita. Allah lebih kita cintai daripada air di tengah kering kerontang, kemarau yang panjang. Jadi
Allah di atas segala-galanya. Karena nanti yang mengutamakan, mendahulukan Allah, ntar dia bahagia. Dia selamat. Dia sukses. Sebaliknya yang enggak, ya ini, yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubi yuqidun. Ntar mereka panik, ketakutan, digesu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah digesu sama kemurkaan Allah. Baru digesu sama gempa bumi aja dipingin. Digesu oleh wedus gombel, awan panas, udah panik ketakutan. Digesu dengan api kebakaran gedung rumah, nauzubillah, sudah nggak berguna lagi akal. Sebab itu pelajarannya hari ini yang amat berharga adalah dahulukan Allah. Dahulukan Allah di atas segala-galanya. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. wabarakatuh. Terasa cepat. Wabarakatuh.